Assalamualaikum para pengangguran dan para beban keluarga. Kita akan review film pendek berjudul Red Black karya anak Binuangan. Film yang beradrenalin dan penuh aksi ini dimainkan para pemuda Binuangan. Siapkan diri kalian oke tanpa basa-basi lagi. Kencangkan celana dalam kalian. Pasang headset. Ajak pacar jika ada. Siapin kopi dan gorengan. 1, 2, 3, cekidot cerot-cerot. Di awal film diperlihatkan dua orang pemuda yang merupakan preman pasar Binuangan bernama Jack dan Omet. Mereka adalah preman yang sering menagih uang keamanan kepada para pedagang yang ada di sana. Mereka juga sering mengancam dan berbuat kasar pada para pedagang jika tidak diberi uang. Setelah menagih mereka pun nongkrong sambil ngobrol di tempat tongkrongan mereka. Di sisi lain diperlihatkan dua orang yang merupakan adik kakak bernama Dila dan Bendot. Mereka hanya tinggal berdua. Bendot kemudian menyuruh Dila pergi ke pasar membeli bahan makanan untuk malam nanti. Setelah kepergian Dila, Bendot menelpon temannya yang bernama Kodel yang sedang main Mobile Legends. Mereka janjian untuk pergi ke pantai karena gabut. Setelah itu mereka janjian untuk ketemuan. Dila yang sudah ada di pasar sedang membeli bahan makanan untuk nanti malam. Setelah membeli semua yang dibutuhkan dia pun pulang. Saat ingin pulang ke rumah, Dila malah bertemu dengan Jack dan Omet yang sedang nongkrong. Dila kemudian digoda oleh dua preman itu. Dila berusaha melawan namun sayangnya tenaganya tidak kuat untuk melawan dua orang preman itu. Dila pun dibawa oleh Jack dan Omet ke suatu tempat. Di saat yang bersamaan Kodel yang ingin ke rumah Bendot melihatnya. Dia pun mengikuti kemana mereka membawa Dila. Setelah ketemu, Kodel langsung menghajar Jack di sana. Omet yang mendengarnya teralihkan oleh suara perkelahian Jack dan Kodel. Dila yang melihat ada kesempatan kabur langsung memukul kepala Omet menggunakan batu bata. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Omet yang merasa kesal langsung menghajar Dila dan menghantamkan kepala Dila ke tembok hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Omet pun pergi untuk membantu Jack. Mereka bertiga pun bertarung, namun Kodel harus kalah melawan dua orang preman itu. Setelah itu, Jack dan Omet pergi meninggalkan Kodel yang terbaring di tanah. Setelah kepergian Jack dan Omet, Kodel pun bangun dan menghampiri Dila yang tak sadarkan diri. Dia berusaha membangunkan Dila tapi sepertinya sudah terlambat. Dila sepertinya sudah meninggal. Kodel langsung menelpon Bendot untuk memberi tahu hal itu. Bendot yang sedang menyiram tanaman di rumahnya kaget saat mendengar telepon dari Kodel. Dia pun langsung berlari menuju pasar Binuangan, tempat di mana Kodel dan Dila berada. Saat sudah sampai di sana, Bendot begitu kaget dan sedih saat melihat adik yang disayanginya meninggal dengan luka di kepalanya. Bendot kemudian bertanya pada Kodel apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kodel pun menceritakan semuanya pada Bendot. Setelah mendengar cerita Kodel, Bendot pun menjadi marah dan akan membalaskan kematian Dila. Suatu hari Bendot pun mencari keberadaan Jack dan Omet. Tak lama Bendot pun menemukan mereka berdua. Tanpa basa-basi Bendot langsung menghajar kedua preman pasar itu. Dan perkelahian pun terjadi. Jack dan Omet yang merupakan preman pasar, ternyata tidak bisa melawan Bendot yang memiliki bela diri yang lebih hebat dari mereka berdua. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Bendot sampai berdarah. Namun sayangnya mereka berhasil kabur. Setelah pertarungan itu, diperlihatkan Jack dan Omet yang dimarahi oleh bos mereka. Ternyata bos mereka lah yang menyuruh untuk menyekap Dila. Tapi si bos marah karena harusnya Jack dan Omet jangan membunuh adik Bendot itu. Jack dan Omet pun menjelaskan kalau mereka tidak sengaja. Tapi si bos tidak mau tahu dan menyuruh mereka untuk segera menghabisi Bendot.
Gue nggak mau tahu ya. Lu harus habisin tuh si Bendot. Keesokan harinya saat mereka sedang nongkrong, mereka juga menyusun rencana bagaimana untuk menghabisi Bendot. Di sebuah rumah terlihat seseorang yang memiliki tubuh tinggi besar yang baru selesai mandi adus. Dia bernama Ale. Ale mendapat telepon dari Kodel dan baru tahu kabar kalau adik Bendot yang bernama Dila yang meninggal. Ale agak kesal karena Kodel baru memberitahunya tentang hal itu. Setelah menutup teleponnya, Ale pun pergi menuju rumah Bendot. Saat sampai di rumah Bendot, Ale mengucapkan turut berduka cita atas kematian Dila. Ale kemudian menawarkan bantuan pada Bendot untuk membalas dendam, namun Bendot menolaknya. Bendot berkata kalau dia akan melakukannya dengan tangannya sendiri. Gak usah, biar tangan gue aja nanti yang balas dendam. Di tempat lain, Omet menelpon Jack untuk bersiap menjalankan tugas dari bos mereka. Mereka akan menghabisi Bendot seperti yang sudah direncanakan. Bendot yang baru pulang dari tempat kerjanya, diikuti oleh Jack dan Omet dari belakang. Mereka pun berpisah untuk mengepung Bendot dari dua arah. Bendot yang memang sudah mengetahui kalau dirinya diikuti, hanya bersikap biasa saja. Sampai akhirnya dia dikepung, pertarungan pun terjadi di gang yang sempit itu. Bendot berhasil menjatuhkan mereka berdua dan langsung lari dari sana. Jack dan Omet kemudian bangun dan langsung mengejarnya. Bendot berlari sambil terus dikejar Jack dan Omet. Sampai akhirnya dia berhenti di belakang sebuah gedung tsunami. Mereka kembali bertarung di sana. Jack dan Omet kembali berhasil dikalahkan Bendot, mereka pun kembali kejar-kejaran. Sampai di sebuah gang lagi. Di sini Bendot mendapat beberapa pukulan dari Jack dan Omet. Walaupun begitu, Bendot berhasil kabur. Sampai akhirnya mereka di tempat yang cukup luas, pertarungan ketiga pun terjadi. Kali ini Bendot cukup kewalahan melawan mereka, sampai dia pun akan dihabisi. Tepugu-pugu, Ale ayah di Burian, dia langsung menghajar Jack dan Omet. Setelah itu, Ale membawa Bendot untuk pergi dari sana. Keesokan harinya Ale dan Bendot sedang berada di sebuah warung. Ale bilang ke Bendot kalau dia yang akan mengurus Jack dan Omet. Setelah itu mereka berdua pulang. Gua pulang duluan. Oke lah, hati-hati ya. Di tempat lain, Jack dan Omet sedang menunggu kedatangan bos mereka. Scene berpindah memperlihatkan seorang gadis bernama Nina,
Tanpa disadarinya, ada seorang pria yang memperhatikannya dari belakang. Ternyata pria itu adalah seorang copet. Dia kemudian berniat mencopet Nina, namun Nina melawan dan berteriak meminta tolong. Beruntungnya, ada Ale yang kebetulan lewat. Ale pun menghajar sang pencopet dan membuatnya kabur. Ya, nggak apa-apa, Bang. Untung ada Bang Ale. Makasih banyak ya, Bang. Ya, Bang. Makasih ya sekali lagi. Kembali ke Jack dan Omet, mereka yang sudah mendapat perintah dari bosnya untuk menjalankan rencana, langsung pergi dari sana. Diperlihatkan Bendot sedang beristirahat di sebuah warung, yang ternyata warung itu adalah milik Nina. Nina juga turut berduka cita atas meninggalnya Dila. Turut berduka cita buat Dila ya, Bang. Setelah beristirahat dari warung Nina, Bendot pun pulang. Saat dalam perjalanan pulang, tak disangka Jack dan Omet muncul dari belakangnya. Jack langsung menghantam kepala Bendot hingga dia tak sadarkan diri. Bendot pun tersadar dari pingsannya. Dia mencoba berontak namun ternyata tangannya diikat. Tak berselang lama bos dari Jack dan Omet pun datang, dan kita akan begitu terkejut saat mengetahui siapa bos mereka. Ternyata bos Jack dan Omet adalah orang yang sangat dikenal Bendot. Dia ternyata adalah Ale, orang yang ingin membantu Bendot, sekaligus sahabat Bendot. Bendot yang mengetahuinya, tentu saja sangat terkejut. Bendot pun bertanya apa maksud semua ini. Ale tidak menjawab pertanyaan Bendot itu, dia justru bertanya bagaimana rasanya kehilangan adik. Bendot yang masih belum mengerti kembali bertanya, Ale kemudian mengingatkan Bendot tentang kejadian 2 tahun lalu. Sekarang lu tahu gimana rasanya kehilangan orang yang lu sayang. Maksud lu apa, Le? Lu nggak usah pura-pura bego. Lu ingat kejadian 2 tahun yang lalu. Apa yang lu lakuin? Diperlihatkan seorang pemuda yang adalah adik Ale bernama Buluk baru saja pulang sekolah. Saat di jalan, dia bertemu dengan Bendot dan temannya Leo. Mereka berdua menghampiri Buluk dan bertanya, apa yang sedang dipikirkannya. Buluk menjawab kalau dirinya sedang pusing masalah sekolah. Bukannya memberi solusi, Leo justru memberikan benda putih dalam plastik. Itu adalah uyah haram kep kucubung, atau bisa disebut sabu. Bendot berusaha melarang Leo untuk memberikannya. Buluk yang memang tidak tahu barang apa itu, hanya menerimanya saja. Buluk yang sudah menjadi pecandu uyah haram itu pun, kembali mendatangi Bendot dan Leo. Dia meminta lagi barang haram itu. Bendot dan Leo memberitahu kalau harga barang itu mahal. Buluk yang tidak peduli memberikan semua uangnya, tapi ternyata uangnya kurang. Namun mereka berdua tetap memberikan barang tersebut kepada Buluk. Buluk yang sudah menjadi pecandu mulai merasakan akibatnya, dia menjadi sakau karena tidak bisa membeli uyah dari Bendot dan Leo lagi. Ale yang melihat adiknya menjadi aneh bertanya, dia kenapa? Namun Buluk tidak bisa menjawabnya. Ale kemudian melihat bungkusan plastik yang berisikan sabu, dia begitu terkejut saat mengetahui kalau adiknya menjadi seorang pecandu. Ale pun bertanya dari mana Buluk mendapatkan barang itu, sambil sakau Buluk menjawab kalau dia mendapatkannya dari Bendot. Ale yang mendengarnya terkejut sekaligus marah. Tak lama setelah itu, Buluk yang sudah parah mengalami kejang-kejang. Dia sudah overdosis dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ale sangat sedih melihat adiknya meninggal di hadapannya, sejak itulah dia bertekad membalas dendam pada Bendot. Kembali lagi ke cerita, setelah menceritakan semuanya, Ale terus menghajar Bendot. Dia dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga, namun karena sang sutradara ingin Bendot selamat, Bendot pun berhasil kabur dari mereka. Mereka bertarung di sebuah gang di perumahan di sana. Dengan cukup kewalahan, Bendot masih bisa kabur dari mereka.
Hingga akhirnya mereka berada di tempat lapang, dan kembali melanjutkan pertarungan. Bendot yang sendirian, melawan 3 orang. Dengan sekuat tenaga sambil memikirkan hutang ke warung Teriah, Bendot berhasil mengalahkan Jack dan Omet. Sekarang akhirnya dia sampai di pertarungan melawan Ale. Mereka berdua cukup imbang, karena mereka merupakan sahabat dan memiliki bela diri yang sama. Namun karena Bendot sudah cukup babak belur, Bendot pun harus kalah. Dengan amarah yang sudah diubun-ubun, Ale pun menghajar Bendot habis-habisan. Bendot yang sudah lemah dan tak bisa melawan, akhirnya mati. Ale yang telah membunuh Bendot dan membalaskan dendam adiknya pun pergi. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Mari kita bangkitkan karya anak Binuangen dengan cara subscribe dan like, kemudian bagikan ke semua teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.